Bismillahirrahmanirrahim. Wailun, bahwa kebinasaan yang sangat besar, kecelakaan yang sangat berat. Kalimat adzabin wailun ini adalah kalimat siksaan. Awadin fi jahannama, atau bahwa lafaz wailun itu adalah satu jurang yang ada di neraka jahanam. Jadi di neraka jahanam ada satu jurang yang diberi nama wail, jurang wail. Untuk siapa jurang wail ini? Lil mutaffifina, adalah untuk orang-orang yang curang, untuk orang-orang yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Diperuntukkan itu siksaan neraka wail, jurang yang ada di jahanam, diperuntukkan untuk orang-orang yang muamalah ya dengan cara curang. Apa artinya? Artinya mutaffifin. Mutaffifin ini jamak jadi mutaffifun. Wa huwa alladhi yakhudhu fi kailin aw waznin syai'an qalilan. Adalah orang yang mengambil pada takaran atau timbangan sesuatu yang sedikit. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yakni orang-orang apabila mereka menerima takaran dari orang lain, orang-orang tersebut meminta agar dipenuhi itu takaran. Mun manehna menta narima takaran ti batur, kudu dipinuhan, kudu dicumponan, kudu sampurna gitu. Itu sifatnya seperti itu. Jarempling. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi jika mereka menakar untuk manusia lain, jika mereka menimbang barang untuk orang lain, mereka kerjanya mengurangi. Kalau untuk orang lain dikurangi. Tapi kalau dia sendiri yang minta, yang nerima takaran dari orang lain, harus Nah, ini orang-orang mutaffifin yang seperti itu. Orang-orang seperti itu jika dia tidak bertaubat kepada Allah di dunia ini, dikhawatirkan nanti di akhiratnya Allah masukkan kepada neraka wail. Ya, naudzubillah min dzalik. Wa hadzal wa'id, bahwa ini ancaman dari Allah. Ini ancaman dari Allah, bukan dari manusia. Dari Allah. Ini ancaman Allah. Yalhaqu kullaman yakhudhu li nafsi zaidan. Adalah mengena kepada setiap orang yang mengambil untuk dirinya lebih. Wa yadfa'u ila ghairihi naqisan. Dan memberi kepada seorang selainnya naqisan, akan yang kurang. Mun kersorangan kudu dilewihan, namun rek kerbatur dikurangan. Qalilan au katsiran, baik sedikit atau banyak. Nguranganna rek loba, rek saeutik. Komo loba bernya saeutik ge, saeutik. Dina nimbang tadi kurangan saeutik. Itu bahayanya sudah Allah siapkan neraka wail. Jurang neraka. Jurang wail. Kemudian fa in taba lakin in lam yatub minhu. Tetapi jika dia tidak tobat dari itu pekerjaan. Fa in taba, maka jika tobat orang tersebut dari itu mengurangi timbangan, mengurangi takaran, kubilat taubatuhu, maka diterima taubatnya. Wa man fa'ala dzalika wa asarra alaih, siapa orang yang mengerjakan akan itu mengurangi curang, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, wa asarra alaih, dan terus menerus kepada itu pekerjaan, kana musirran ala kabiratin minal kabair, maka orang tersebut adalah yang terus menerus atas satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Jelma anu tuluyan gawena tukang mengurangan timbangan, ngurangan takaran, eta jelma teh matuh dina dosa gede. Itu ya. Jadi untuk orang-orang yang dagang, usaha, tukang dagang,
yang dagangnya itu berhubungan dengan takaran dan timbangan, atau dengan lamun kain mana di naon meteran. Nah, hati-hati, jangan sampai kita mengurangi ukuran, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi meteran. Hati-hati. Adanya ya khususnya para pedagang. Ya, hati-hati, perhatikan di dalam menimbang. Kajeun leuwihan tibatan dikurangan atau pas. Tong pas leuwihan. Ya, jeung si timbangan teh kudu bersih, apalagi tukang dagang tipung anu di mana-mana sesa-sesana teh sok naon namleg dina naon wadahna. Kadang dia diantep namleg dina wadahna teh. Ya, hati-hati itu. Nanti termasuk ancaman Allah. Ya, wailun lil mutaffifin. Neraka jurang untuk orang-orang yang mengurangi timbangan, takaran, ukuran, meteran. Hati-hati. Bagaimana caranya agar supaya selamat daripada ancaman ini? Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, wala yakhlusu min hadza illa bi ayyarjiha idza a'ta wa yanqusa idza akhadha. Wala yakhlusu, dan tidak selamat, min hadza, dari ini ancaman neraka ya, dan tidak selamat itu orang min hadza, dari ini ancaman neraka illa bi ayyarjiha idza a'ta, kecuali dengan memberatkan, mengunggulkan jika dia memberi. Wayan kusa, dan mengurangi idza akhadha, jika dia mengambil. Suatu hari Nabi Muhammad SAW, lamma ishtara Rasulullah SAW syai'an, ketika Nabi SAW membeli satu barang, qala, maka bersabda Rasulullah SAW lil wazan, kepada tukang timbang, lamma kana yazinu zamanahu, ketika dia menimbang akan itu barang yang dijualnya, ladangna. Kata Rasul, zin wa arjih, timbanglah oleh kamu dan lebihkan oleh kamu. Ya, para pedagang, jika kita ingin selamat dari ini ancaman kalau kita menimbang, lebihkan, jangan dikurangi, apalagi dikurangi ya, pas juga enggak, jangan pas, tuh tinggal pas, masih kena diragukan. Ya, kata Nabi, zin wa arjih, timbang oleh kamu dan lebihkan, timbangannya lebihkan, tong pas teuing kalau ingin selamat. Karena naon nimbang naon nu sok ditimbang naon we, pokoknya leuwihan ulah pas teuing komo kurangan. Jadi timbangannya itu betul-betul harus si wadah timbangannya bersih betul-betul ya. Sekarang kan banyak orang-orang yang mengurangi sangat banyak, dan nanti ada efeknya. Jadi khususnya untuk orang-orang yang bisnis ya, tukang dagang, baik sayuran, buah-buahan, atau apa saja ya, jika kita menakar atau menimbang, usahakan lebihkan, jangan dipaskan, jangan lebihkan, kalau ingin selamat dari ancaman wailun lil mutaffifin. Urang nimbang gula leuwihan, sanajan ukur sasenok, ngantong di bejaan tuh kukuring di leuwihan, teu kudu gitu, teu kudu kikituan gitu maksudnya. Teu kudu kikituan ya. Niatna naon? Sedekah sama, sedekah sir ya, lebihkan. Kita menimbang apa buah-buahan, lebihkan, jangan seimbang, jangan. Kalau seimbang saja sudah masih dikhawatirkan, apalagi kalau mengurangi. Ini seimbang saja dikhawatirkan. Yang selamatnya bagaimana? Dilebihkan, meskipun hanya 1 butir,
satu buah, meskipun hanya satu sendok, lewihan, tong pas-pasan, kartos tukang dagang, nah gitu, sok bejaan, ayo nama, nu dagang teh, ya, nu dagang wartosan, sok di mana nimbang, naker, lewihan, mual rugi mual, teu aya perintah agama ngarugikeun teu aya, kabeh perintah agama nguntungkeun keur urang, dunia akhirat, ya, teu aya perintah agama nu ngarugikeun keur urang. Tidak ada perintah agama Islam, aturan agama merugikan kita, tidak ada. Semua perintah Allah menguntungkan dan membahagiakan hati kita dan menjadi selamat kita dunia dan akhirat. Amin. Nah itu nanti ada, kalau kita dagang, bagaimana aturan dagang yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sukses dagangnya dunia dan akhirat. Ulah sukses di dunia hungkul, sukses di dunia, datang ke kubur disiksa, sukses, nah tuh gak ada sukses, gagal gitu. Jadi nyambung dunia saja, tuh akhirat kamu bagaimana? Kamu kalau seperti ini, ya dagang seperti ini, bagaimana di kubur kamu selamat atau celaka? Bagaimana di akhirat kamu selamat? Gitu kudu nanti. Lamun jelma Islam, ya mikiran nanti selamatnya lain ukur di dunia tapi di pikiran kumaha keselamatan ke dia akhirat, itu adalah orang Islam. Harus seperti itu. Orang-orang muslim harus seperti itu. Wala yakhlusu min hadza illa bi ayyarjiha idza a'ta. Dan tidak selamat orang tersebut min hadza, dari ini ancaman neraka wel, kecuali dengan melebihkan jika dia memberi, wayan kusok, dan mengurangi idza akhadha, apabila dia mengambil gitu. Lamun keur batur leuwihan, mun keur sorangan kurangan gitu cenah. Keur sorangan mah kurangan, keur batur mah leuwih, nah kakarak salamet tina bahaya wel. Kemudian wat tasydid fi amril mizan azim, bahwa memberatkan di dalam urusan timbangan ini sangat besar. Wal khalasu minhu yahsulu bihabbatin wa nisfi habbatin. Agama sudah memberikan jalan solusi yang mudah sebetulnya. Dengan dia memberatkan lebih sedikit jadi lebih berat, yang tadinya pas dilebihkan. Mungkin dilebihkannya itu cuma 1 butir atau setengah butir. Contoh kita menimbang telur, 1 kilo umpamana. Kadang-kadang ya pas, nah ketika pas, itu masih dikhawatirkan. Harusnya bagaimana? Lebihkan. Kan 1 kilo begitu ditimbang gejling, leuwih kan bae, jempling. Gusti niatan abdi sedekah sir ka ieu dulur abdi gitu. Teu kudu di wartos, teu kadah di wartos, niatan sedekah sir. Nah itu solusi agar kita selamat dari ancaman mengurangi timbangan. Kecuali kemudian kalau kita beli apa, kita jual apa, jual kain, kade nu merah di meralkeun tuh 1 meter. Nah, hati-hati. Pokoknya harus betul-betul hati-hati. Kudu apik, ya, kudu apik pokoknya. Mun 1 kilo teh kade, kudu nyaan 1 kilo. 2 kilo kudu nyaan 2 kilo kade. Lamun hayang selamat leuwihan bakal selamat gitu. Paling sedikit berapa sih? Kalau kita lebihi itu lebih sedikit berapa harganya? Tapi untungnya besar. Kita selamat dari ancaman Allah. Karena ayeuna meuli 1 kilo jeruk leuwihan saeutik, apalagi sabaraha? 1 butir seberapa sih? Paling 1.000 atau 2.000 minangkana. Tapi bisa selamat dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Harus alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Ya, mutaffifin ini adalah orang-orang yang jika mereka menerima takaran dari orang lain, mereka ingin dipenuhi.
Tapi ketika mereka menakar untuk orang lain, menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Dan ini saat ini sudah banyak terjadi di umat Islam. Hati-hati para pedagang, ya, jaga nih, ya, aturan-aturan Allah perhatikan, khususnya ketika menimbang dan menakar, ya, khususnya ketika mengukur dengan meteran. Hati-hati, harus penuh dengan hati-hati, jangan sampai mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Apakah mereka tidak meyakini sesungguhnya mereka akan dihidupkan kembali liyaumin azim, pada hari yang sangat besar. Kapan? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yakni pada hari bangun manusia dari kuburan mereka menuju Tuhan yang mengurus sekalian alam, untuk menerima balasan dari Allah dan menerima hisaban dari Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari segala yang membahayakan kita di dunia wal akhirah. Allah jaga semua, Allah jaga semuanya dari segala musibah-musibah dunia, musibah agama, musibah akhirat. Amin ya rabbal alamin.